Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh cerita unik tentang ondel-ondel dan wayang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, yo, biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi oleh Allah yang Maha Agung untuk belajar dari kisah spiritual, sejarah, dan budaya. Di kolom komentar, tulis sholawat buat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan jangan lupa tulis asal kalian juga yo. Hari ini kita akan menyimak cerita tentang Durga dan ondel-ondel Boro dari Gunung Merapi, kisah yang mengajarkan keseimbangan hidup, kesaktian, dan moral yang luhur. Sebelum mulai, ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami jadikan untukmu podo bumi tempat kediaman dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Al-An'am 141. Jadi mari kita belajar dari kisah ini dengan hati yang takwa. Tonton sampai habis karena ada satu pertanyaan di deskripsi yang hadiahnya akan kita umumkan di penutup. Di puncak Gunung Merapi yang panas memboro, lava menggelegak seolah menyolo dengan nyanyian bumi yang tertahan, tampak sosok wayang Dewi Durga muncul dari pusaran api yang berkobar. Sosoknya begitu agung dan menakjubkan, dengan aura sakti yang menggetarkan udara di sekitarnya. Mata Dewi Durga memantulkan cahaya merah api yang memancar dari kawah, sementara rambut panjangnya yang hitam legam berkibar tersapu angin panas gunung. Ia bukan sembarang tokoh, ia adalah manifestasi gelap Dewi Umo, penguasa kekuatan pembersih dan penghukum, penjaga keseimbangan antara hidup dan mati, yang turun dari alam dewa untuk menegakkan keadilan kosmik. Kehadirannya menandai bahwa dunia manusia dan dunia roh sedang berada di ambang ujian yang besar. Ujiannya bukan sekadar perang atau pertumpahan darah, tapi ujian moral, spiritual, dan keberanian hati. Di sisinya berdiri anak-anak dan pengikut setianya yang tak kalah sakti. Wayang Bathara Kala, penguasa waktu, kehancuran, dan takdir. Wayang Kalika, Dewi Malam dan Kesunyian, yang membawa ketenangan sekaligus ketegangan di udara. Dan Wayang Mahakala, penjaga gerbang setro ganda mayit, pengendali roh liar, yang menatap sekeliling dengan mata waspada, siap menghadang setiap ancaman yang berani menembus batas dunia manusia dan dunia roh. Kehadiran mereka tak hanya sekadar simbol kekuatan, tetapi juga menunjukkan silsilah spiritual yang panjang, dari leluhur dewa hingga manifestasi duniawi yang mempengaruhi alam semesta. Di sekitar mereka, pasukan makhluk bawahannya mulai muncul dari kegelapan kawah. Buta Cakil, si raksasa yang gesit dan nakal, selalu siap melompat dan menerkam opo sojo yang bergerak. Buta Terong, raksasa tinggi besar dengan taring panjang dan tawa yang menggetarkan bumi, yang selalu membawa ketegangan sekaligus humor di setiap pergerakannya. Kalasura dan Kalanadah, makhluk penguasa api yang memanifestasikan kekuatan destruktif Merapi. Sementara Jatasura, pemimpin pasukan bawah, mengatur formasi makhluk-makhluk ini agar sesuai dengan kehendak Dewi Durga. Bersama-sama mereka adalah perpanjangan tangan Dewi Durga, menjalankan perintahnya untuk menegakkan keseimbangan dan membersihkan hal-hal yang tidak selaras antara dunia manusia dan dunia roh. Durga mengangkat tangannya dan memanggil ondel-ondel Boro dari perut Merapi. Seketika, lava yang mendidih membentuk sosok raksasa yang tinggi, berwarna merah keemasan, dengan mata menyala seperti Boro yang hidup. Ondel-ondel ini bukan sekadar boneka raksasa biasa, melainkan makhluk sakti yang lahir dari energi bumi dan roh purba gunung. Mereka bergerak dengan irama alami, mengikuti energi kosmik, dan tunduk podo kehendak Durga. Setiap langkahnya menimbulkan percikan api yang menari di udara, membentuk simbol-simbol kuno yang hanya bisa dimengerti oleh makhluk spiritual. Warga yang tinggal di kaki Merapi bahkan kadang merasakan getaran energi ini tanpa melihat sosoknya, karena dunia manusia hanya bisa menangkap sebagian kecil dari kekuatan kosmik yang sedang bermain di puncak gunung. Cerita ini lahir dari kerajaan spiritual yang tak terlihat oleh mata manusia. Dunia ini penuh dengan hierarki roh, dewa, dan makhluk mistik yang berjalan paralel dengan kehidupan manusia sehari-hari. Durga sebagai penguasa keseimbangan, berperan sebagai mediator antara dua dunia ini.
Dalam tradisi wayang, ia adalah simbol kekuatan yang tidak bisa disentuh dengan tangan manusia biasa, tetapi pengaruhnya terasa hingga ke setiap desa yang menghadap gunung. Ondel-ondel Boro yang muncul adalah bukti manifestasi nyoto dari kuasa Dewi Durga. Ia bukan hanya pelindung, tapi juga pengingat bahwa alam dan manusia harus selaras agar keseimbangan tetap terjaga. Bersama pasukan dan anak-anaknya, Durga menatap cakrawala yang memerah. Di kejauhan, awan panas Merapi menari mengikuti gerakan ondel-ondel Boro, seolah ikut menghormati sang penguasa. Setiap makhluk yang ada dari yang tinggi menjulang hingga yang kecil licik mempunyai tugasnya masing-masing. Bahkan makhluk-makhluk yang dianggap jahat di dunia manusia, seperti buto cakil atau leak, sebenarnya adalah bagian dari tatanan kosmik yang lebih besar. Mereka melaksanakan perintah Durga dengan disiplin, menunjukkan bahwa dalam setiap kehancuran selalu ada tujuan mulia yang mengarah pada keseimbangan dan keadilan alam. Durga tidak hanya menegakkan keseimbangan antara hidup dan mati, tapi juga mengajarkan filosofi mendalam tentang kekuasaan, keluarga, dan spiritualitas. Anak-anaknya, Bathara Kala, Kalika, dan Mahakala, adalah cerminan dari berbagai aspek alam semesta, waktu, kesunyian, dan kekuatan roh. Mereka belajar dari sang ibu bukan hanya tentang bagaimana mengendalikan kekuatan besar, tapi juga bagaimana memahami moralitas, empati, dan tanggung jawab terhadap dunia yang lebih luas. Ini adalah ajaran yang tak tertulis di buku, tetapi tercetak dalam setiap gerak ondel-ondel Boro dan dalam setiap tarikan napas api gunung. Kehidupan spiritual di puncak Merapi ini juga penuh simbolisme budaya Betawi yang tercampur dengan tradisi Jawa dan kepercayaan lokal. Ondel-ondel yang biasanya dikenal sebagai simbol perayaan, kini menjadi lambang kekuatan kosmik. Setiap percikan api dari tubuhnya adalah doa dan pelajaran tentang bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam, menghormati leluhur, dan tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dari sini, terlihat jelas bahwa kisah Durga dan ondel-ondel Boro bukan hanya legenda, tapi juga sarana dakwah, moral, dan filsafat yang disampaikan melalui seni dan budaya. Ketika matahari terbenam, puncak Merapi membara dengan warna oranye dan merah kemasan, menciptakan panorama yang menakjubkan. Dewi Durga berdiri tegak, pasukan dan ondel-ondel Boro bersiap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan mengajarkan semua makhluk, manusia maupun roh, tentang kekuatan, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Dari sinilah, semua konflik, cinta, laku spiritual, hingga humor rakyat akan bermula, membentuk kisah yang koyo, dalam, dan penuh makna. Nah, semua mulai memanas ketika satu ondel-ondel Boro tiba-tiba ngambek. Dari kawah Merapi, lava dan percikan api memancar liar, menari di udara seperti naga merah yang marah. Boro yang keluar dari perut gunung ini bukan main-main, guys, setiap langkahnya membuat bumi bergetar dan langit tersapu asap hitam pekat. Penduduk desa yang berada di kaki Merapi langsung heboh, ada yang teriak ketakutan, ada yang sembunyi di balik pohon dan rumah panggung, sementara beberapa anak malah menatap dengan mata bulat dan ketawa geli, takjub melihat makhluk raksasa ini bergerak liar, menebarkan hawa panas dan cahaya yang menyilaukan mata. Di tengah kekacauan itu, wayang Bathara Kala, penguasa waktu dan kehancuran, berdiri tegas di puncak lava yang lebih aman. Dengan mata yang seperti Boro, ia mencoba menahan amukan ondel-ondel Boro, mengatur gerak energi yang tak terkendali, seolah memainkan jam semesta. Bathara Kala bisa menghentikan atau memperlambat waktu untuk sementara, membuat lava dan api bergerak lambat, memberi kesempatan bagi manusia dan makhluk lain untuk menyesuaikan diri. Namun, kekuatan ini butuh fokus tinggi, sedikit saja lengah, Merapi bisa meletus habis-habisan dan melahap desa-desa di sekitarnya. Sementara itu, Wayang Mahakala berdiri tegap menjaga gerbang Setro Gandamayit. Tugasnya berat, karena banyak roh liar dan makhluk malam mencoba menyeberang ke dunia manusia mengikuti jejak amukan ondel-ondel Boro. Ada roh gentayangan yang penasaran, leak yang menyelinap di antara kabut, dan Banaspati yang bergerak seperti obor hidup di kegelapan malam.
Mahakala, dengan tombak sakti di tangan, menahan mereka, memastikan tidak ada roh jahat yang mengacaukan keseimbangan dunia manusia. Ia berdiri seperti tembok tak tergoyahkan, menunjukkan bahwa kekuatan besar bukan hanya soal menyerang atau menghancurkan, tapi juga soal menahan, melindungi, dan mengatur. Konflik ini nggak cuma menegangkan, tapi juga menyelipkan humor khas Betawi. Misalnya, Buto Cakil yang ikut maju melompat, tersandung lovo sendiri, atau Buto Terong yang menjerit kaget karena percikan api mengenai ekornya, sampai membuat semua makhluk lain ketawa geli. Penduduk desa yang menyaksikan adegan ini juga ikut tertawa, meski hati mereka deg-degan, karena mereka tahu betapa sakti dan berbahayanya makhluk-makhluk ini kalau sampai kehilangan kendali. Humor ini bikin ketegangan nggak terlalu mencekam, tapi sekaligus menekankan pesan moral. Kekuatan besar harus diiringi kesadaran dan kebijaksanaan. Di tengah semua ini, Durga tetap memantau dari puncak kawah. Walau ia tidak turun langsung, aura dan kehendaknya terasa menyelimuti semua makhluk yang hadir. Ia tahu bahwa amukan ondel-ondel Boro bukan sekadar masalah fisik, tapi ujian moral dan spiritual bagi semua yang terlibat, manusia, makhluk malam, dan bahkan para pengikutnya sendiri. Setiap percikan api yang menyambar ke udara adalah simbol kekuatan yang harus dikendalikan, bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk membersihkan dan menjaga keseimbangan alam. Selain itu, konflik ini mengungkap sisi lain dari dunia kosmologi dan politik spiritual. Desa yang terkena dampak lava dan api mewakili dunia manusia yang rentan, sementara kawah Merapi adalah pusat energi kosmik yang tak terlihat. Setiap gerakan ondel-ondel Boro dan pasukan Durga menandai dinamika antara kekuatan destruktif dan perlindungan, antara kehancuran dan rahmat. Ini juga menunjukkan bahwa dalam setiap peperangan, humor, cinta keluarga, dan kesaktian spiritual tetap hadir sebagai pelengkap agar cerita tetap seimbang dan manusia belajar dari pengalaman tersebut. Tidak hanya itu, konflik ini memperlihatkan pentingnya kesadaran sosial dan moral. Penduduk yang ketakutan dan yang tertawa geli mencerminkan reaksi manusia terhadap kekuatan besar. Sebagian takut dan lari, sebagian terpesona dan belajar sambil menertawakan diri sendiri. Mereka belajar bahwa mengelola emosi, menghormati alam, dan memahami peran mereka di dunia bukan sekadar cerita rakyat, tapi pelajaran hidup yang diteruskan dari generasi ke generasi. Ondel-ondel Boro yang mengamuk adalah metafora dari hawa nafsu manusia dan kekuatan alam yang harus dikendalikan dengan kesadaran, moral, dan laku spiritual yang benar. Di akhir babak konflik ini, meski lava dan api telah menebar, Wayang Bathara Kala berhasil menahan sebagian amukan dengan kekuatan waktunya, dan Wayang Mahakala memastikan tidak ada roh liar yang masuk ke dunia manusia. Ondel-ondel Boro akhirnya mulai menyesuaikan diri dengan irama kosmik yang ditetapkan Durga, menunjukkan bahwa kekuatan besar, bila dibimbing dengan benar, bisa diarahkan untuk kebaikan dan keseimbangan, bukan sekadar kehancuran. Penduduk desa mulai berani keluar dari persembunyian, sambil terkagum-kagum dan tertawa melihat makhluk sakti itu menari mengikuti kehendak alam. Pesan moral dari konflik ini jelas. Kekuatan besar harus dikawal dengan moral dan kebijaksanaan, dan humor serta kesadaran diri menjadi penyeimbang di tengah kekacauan. Humor membuat hati manusia tetap ringan, kesaktian mengajarkan disiplin, dan laku spiritual memastikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh tetap terjaga. Dari sinilah, kita belajar bahwa peperangan dan konflik bukan hanya soal pertempuran fisik, tapi juga soal bagaimana manusia dan makhluk spiritual belajar mengelola kekuatan, menjaga keseimbangan, dan menegakkan keadilan alam semesta. Di tengah panasnya lava dan kilauan Boro yang berterbangan dari puncak Merapi, suasana sempat tegang banget, guys. Ondel-ondel Boro yang tadinya bergerak liar seperti naga marah, mendadak bikin semua makhluk di sekitar berhenti sebentar. Dari tengah kekacauan itu, muncul sosok Wayang Kalika, Dewi Malam dan Kesunyian, pendamping setia Durga. Dengan langkah lembut tapi tegas, Kalika melangkah di antara percikan api yang menyambar, suaranya yang merdu seperti bisikan angin malam menenangkan Boro yang mengamuk. Ia menari di antara gelombang panas, memegang obor spiritual yang memancarkan energi menenangkan,
seolah mengatakan podo setiap ondel-ondel boro, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Di sisi lain, wayang Dewi Durga berdiri dengan tatapan penuh kasih. Matanya menatap anak-anaknya, wayang Bathara Kala, penguasa waktu dan kehancuran, wayang Mahakala, penjaga gerbang Setra Gandamayit, dan wayang Kalika, yang berdiri di hadapannya, dengan rasa sayang yang mendalam. Durga mengajarkan bahwa cinta keluarga itu kekuatan yang tak kalah sakti dibandingkan pusaka atau kekuatan destruktif apapun. Anak-anaknya belajar bahwa kekuatan tanpa kasih sayang hanya akan membawa kehancuran, dan tanpa kebijaksanaan keluarga, kekuatan itu sulit dikendalikan. Ia menekankan bahwa menjaga keseimbangan dunia manusia dan roh tidak cukup hanya dengan senjata atau sihir, tapi harus juga dengan hati yang penuh cinta, kesabaran, dan perhatian. Sementara itu, pasukan malam ikut muncul dari kegelapan, roh gentayangan yang penasaran mengintai dari balik batu-batu hitam, leak yang bergerak gesit menembus kabut tipis, banaspati yang berapi-api seperti obor hidup, dan wewe gombel yang melayang perlahan dengan aura mistiknya. Namun, semua makhluk ini tetap tunduk pada disiplin dan arahan Durga. Ia mengatur mereka dengan tangan dan mata, menunjukkan bahwa kekuatan dan cinta harus seimbang agar semua pihak bisa bekerja sama tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang menakutkan, mereka tak berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan, karena cinta dan rasa hormat kepada Durga lebih kuat daripada dorongan untuk merusak. Dalam adegan ini, terlihat jelas bagaimana Durga mengajarkan nilai kekeluargaan dan cinta. Meski di tengah bencana, ia tetap menjaga anak-anak dan pasukannya, memastikan mereka selamat dan tetap fokus pada tujuan, menegakkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Anak-anaknya pun belajar bahwa keberanian dan kekuatan harus dibarengi rasa empati, kelembutan, dan pengendalian diri. Ondel-ondel boro yang semula liar, perlahan-lahan menunduk, mengikuti irama kasih sayang yang dipancarkan oleh Kalika dan Durga, seolah menunjukkan bahwa bahkan kekuatan destruktif sekalipun bisa diarahkan dengan cinta. Selain itu, adegan ini juga menyelipkan humor halus khas budaya Betawi. Misalnya, beberapa ondel-ondel boro yang mulai tenang sesekali tersandung lovo sendiri, dan menggeram lucu, membuat pasukan malam sedikit tergelak di balik bayangan mereka. Penduduk desa yang menonton dari kejauhan juga mulai tersenyum, karena mereka melihat bahwa kekuatan sakti sekalipun bisa diajak bercanda, dengan pendekatan yang tepat. Humor ini bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari filosofi kehidupan, bahwa cinta dan kasih sayang mampu meredakan ketegangan, bahkan dalam situasi paling berbahaya sekalipun. Di balik semua itu, kisah ini juga menyampaikan pelajaran moral yang dalam. Kekuatan sejati bukan hanya soal kemampuan menghancurkan, tapi soal kemampuan menenangkan, melindungi, dan menjaga keluarga serta lingkungan. Durga mencontohkan bahwa cinta dan kasih sayang adalah energi yang mampu mengarahkan kekuatan besar ke arah yang benar, menghindari kehancuran yang tidak perlu, dan menjaga keseimbangan alam semesta. Pasukan malam yang biasanya dikenal menakutkan pun menunjukkan sisi lembutnya ketika diarahkan oleh kasih, menandakan bahwa setiap makhluk punya potensi baik, yang bisa muncul bila dikendalikan dengan cinta dan kebijaksanaan. Cerita ini juga menekankan pentingnya hubungan keluarga dalam dunia spiritual. Anak-anak Dewi Durga, meskipun sakti luar biasa, tetap membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari ibunya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari, cinta keluarga adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi konflik, kesulitan, dan tantangan hidup. Mereka belajar bahwa kekuatan fisik atau magis harus diimbangi dengan kelembutan hati, pengendalian diri, dan perhatian pada sesama, agar tidak menimbulkan kerusakan. Selain aspek spiritual dan moral, kisah ini juga menampilkan unsur estetika dan budaya. Gerak ondel-ondel boro yang mengikuti irama Kalika adalah bentuk seni tari mistik, yang memadukan budaya Betawi, Jawa, dan tradisi spiritual kuno. Setiap langkahnya bercerita, setiap percikan api adalah simbol energi kosmik yang dikendalikan oleh cinta dan kasih sayang. Dari sinilah kita belajar bahwa seni, cinta keluarga, dan spiritualitas saling berkaitan,
saling melengkapi, dan mampu menyeimbangkan kekuatan destruktif sekalipun. Ketika malam semakin gelap dan Lovo mulai mereda, semua makhluk, dari ondel-ondel boro hingga pasukan malam, mulai menunduk dan mengikuti irama kasih sayang yang dipancarkan Durga. Desa di kaki Merapi mulai terasa aman, anak-anak manusia bisa kembali melihat puncak gunung tanpa rasa takut berlebihan, dan energi kosmik mulai stabil. Di sini terlihat bahwa cinta, keluarga, disiplin, dan pengendalian diri adalah kunci untuk menavigasi kekacauan, menjaga keseimbangan dunia, dan memastikan bahwa kekuatan besar digunakan untuk tujuan yang benar, bukan untuk kehancuran. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap konflik atau kekacauan, kekuatan terbesar yang bisa mengendalikan situasi bukanlah senjata, sihir, atau pusaka, tetapi cinta dan kasih sayang. Durga mencontohkan hal ini dengan sempurna. Ia menenangkan ondel-ondel boro, menjaga anak-anak dan pasukan, serta mengajarkan bahwa keluarga dan hubungan yang penuh cinta adalah energi sakti yang mampu menghadirkan ketenangan dan keseimbangan dalam dunia yang penuh tantangan. Dari sinilah muncul pemahaman bahwa kehidupan manusia dan makhluk spiritual adalah satu kesatuan yang harus dijaga dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan fisik atau magis. Di puncak Gunung Merapi yang panas memboro, wayang Dewi Durga berdiri tegap memegang pusaka sakti yang diwariskan dari leluhur kosmiknya. Pusaka itu bukan sekadar benda mati, tapi sumber energi spiritual yang menyatukan kekuatan alam, roh, dan manusia. Kilauannya memantulkan cahaya merah dan oranye dari lava yang mendidih, sementara ukiran mistik di permukaannya berdenyut seakan hidup. Setiap goresan simbol di pusaka itu mengandung mantra kuno, rahasia kosmos, dan petunjuk moral yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hati dan jiwa yang bersih. Dengan pusaka ini, Durga mengendalikan ondel-ondel boro yang mengelilingi kawah dengan pola tarian mistik, menciptakan formasi api yang tak hanya indah, tetapi juga syarat dengan energi spiritual. Ondel-ondel boro menari dalam lingkaran kawah, mengikuti gerakan tangan Durga, melompat, berputar, dan menyemburkan percikan api yang membentuk simbol-simbol purba. Setiap langkah mereka bukan sekadar aksi fisik, tapi manifestasi dari keseimbangan kosmik yang diajarkan oleh Durga. Percikan api itu menari seperti bunga api raksasa, memancar ke udara, membentuk huruf-huruf cahaya yang seakan menuliskan pesan bagi siapapun yang melihatnya, bahwa kekuatan sejati berasal dari pengendalian diri, kesadaran, dan keselarasan dengan alam semesta. Penduduk desa yang menyaksikan dari kejauhan tak bisa memahami semua simbol ini secara langsung, tapi mereka merasakan getaran energi yang menenangkan sekaligus memberi hormat, mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki aturan dan keteraturan yang harus dihormati. Di tengah tarian ondel-ondel boro itu, Durga memanggil ksatria pilihan yang memiliki kesaktian luar biasa. Ksatria ini bukan sembarang manusia, mereka dilatih dalam laku spiritual, menguasai ilmu kebatinan, dan memahami filosofi hidup. Dengan kekuatannya, ksatria mampu mengatur gerak api, menahan ledakan lava, dan memandu ondel-ondel boro agar tidak menghancurkan desa di kaki Merapi. Setiap gerakan mereka seirama dengan irama alam, menciptakan simfoni api yang menakjubkan sekaligus aman. Penduduk desa yang awalnya ketakutan mulai tenang, karena mereka menyadari bahwa di balik amukan kekuatan besar, ada pengendalian yang sangat hati-hati, penuh ilmu dan kesadaran spiritual. Tindakan Durga dan ksatrianya bukan sekadar menampilkan kesaktian, tapi juga bagian dari laku spiritual yang mendalam. Mereka mengajarkan bagaimana menundukkan hawa nafsu dan keinginan liar yang ada di dalam diri, menjaga keseimbangan alam, dan melatih kesabaran. Setiap gerakan ondel-ondel boro dan setiap instruksi ksatria adalah pelajaran tentang kesadaran diri, bahwa kekuatan tanpa pengendalian hanya akan membawa kehancuran, sementara kekuatan yang diarahkan dengan kebijaksanaan dan cinta akan menghasilkan keseimbangan dan harmoni. Ini adalah pelajaran yang tak bisa diajarkan melalui kata-kata semata, tetapi harus dirasakan melalui pengalaman dan pengamatan langsung terhadap tindakan yang penuh kesadaran. Selain itu, pusaka yang dipegang Durga mengandung simbolisme moral dan filsafat hidup yang dalam. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup,
Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Setiap kekuatan, baik fisik maupun spiritual, harus digunakan dengan tujuan yang benar. Ondel-ondel Boro yang semula liar kini bergerak dalam irama disiplin, menunjukkan bahwa bahkan kekuatan destruktif bisa diarahkan untuk kebaikan bila dipandu oleh moral dan hikmah. Konsep ini menjadi pelajaran bagi manusia, antara pembersihan dan kasih, antara hukuman dan rahmat, selalu ada keseimbangan yang harus dijaga. Adegan ini juga memperlihatkan bagaimana seni budaya Betawi dan Jawa berpadu dengan dunia spiritual. Tarian ondel-ondel Boro bukan hanya atraksi visual, tetapi juga sarana dakwah, filosofi, dan pendidikan moral. Setiap gerakan, percikan api, dan pola tarian mengandung ajaran yang mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kebijaksanaan, dan cinta. Penduduk yang menonton, walaupun tidak memahami semua detail mistik, bisa merasakan pelajaran ini secara intuitif, bahwa kekuatan besar harus diimbangi dengan laku spiritual, perhatian terhadap orang lain, dan keselarasan dengan alam. Di balik semua itu, Durga menegaskan satu prinsip penting, kekuatan dan kesaktian bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menakut-nakuti atau menindas, tapi untuk menjaga keseimbangan, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan kosmik. Ksatria yang dipilihnya adalah cerminan dari prinsip ini. Mereka memiliki kemampuan luar biasa, namun tetap tunduk pada perintah Durga, memadukan kekuatan dengan moralitas, dan menjalankan tugas mereka dengan hati yang bersih. Laku spiritual yang dijalani Durga dan para pengikutnya juga mengajarkan filosofi hidup yang universal, bahwa manusia harus belajar menahan diri, menghormati alam, dan memahami batas kemampuan mereka. Dunia roh dan manusia saling terhubung, dan setiap tindakan manusia memengaruhi keseimbangan kosmos. Ondel-ondel Boro yang menari di kawah adalah simbol nyata dari energi ini. Liar jika tidak dikendalikan, indah dan harmonis jika diarahkan dengan kebijaksanaan. Dalam adegan ini, kita juga melihat aspek pendidikan moral yang sangat halus. Anak-anak Dewi Durga, Bathara Kala, Kalika, dan Mahakala belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan pengendalian diri. Mereka menyaksikan bahwa kesaktian bukan berarti bisa bertindak sekehendak hati, tapi berarti mampu menahan, menyeimbangkan, dan melindungi. Ini adalah prinsip yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kekuatan, ilmu, atau kemampuan yang dimiliki seseorang harus disertai kesadaran moral dan spiritual agar tidak menimbulkan kehancuran. Saat malam mulai turun, cahaya lava yang memantul di pusaka Durga dan ondel-ondel Boro menciptakan panorama yang mempesona. Suara gemuruh Merapi dan tarian api berpadu menjadi simfoni alam, sekaligus menjadi pengingat bagi semua makhluk, baik manusia maupun roh, bahwa keseimbangan, kesaktian, dan cinta adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan sekadar tentang kemampuan menghancurkan atau menguasai, tapi tentang bagaimana menjaga keseimbangan, menegakkan keadilan, dan mengarahkan energi untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, babak ini menekankan pesan mendalam, kesaktian dan pusaka adalah sarana, bukan tujuan, laku spiritual adalah jalan untuk menuntun kekuatan agar selaras dengan moral dan cinta, dan keseimbangan antara pembersihan dan kasih, antara hukuman dan rahmat, adalah inti dari filosofi hidup yang diajarkan Dewi Durga. Dari sinilah, para warga, manusia, dan makhluk spiritual belajar bahwa hidup yang harmonis membutuhkan pengendalian diri, kesabaran, dan cinta yang tulus, bukan sekadar kekuatan atau kesaktian semata. Di tengah gegap gempita dan percikan api dari ondel-ondel Boro yang menari di puncak Merapi, tiba-tiba suasana tegang itu pecah dengan momen lucu yang bikin semua makhluk, baik manusia maupun roh, ikut tersenyum. Buto Cakil, yang biasanya garang dan gesit melompat dari satu lava ke lava lain, secara konyol tersandung bebatuan panas. Tubuhnya yang besar hampir terjungkal, membuat percikan api melesat ke udara seperti kembang api raksasa. Ia menggeram marah tapi tetap terlihat lucu karena posisinya yang tak seimbang, dan beberapa makhluk kecil seperti Jatasura menahan tawa sambil melompat-lompat. Tak lama kemudian, Buto Terong ikut membuat warga dan pasukan Durga tertawa terbahak-bahak karena ketawanya yang terbalik dan tubuhnya yang goyah saat menghindari percikan lava.
Warga desa yang awalnya takut luar biasa, menonton dari kejauhan sambil menutupi mata mereka, akhirnya tak bisa menahan tawa. Ada anak-anak yang menunjuk-nunjuk buta cakil sambil ketawa geli, orang tua yang tersenyum lega, dan beberapa pedagang yang sebelumnya panik malah ikut kagum dengan tarian ondel-ondel boro yang bergerak seperti orkestra api raksasa. Humor ini muncul bukan sekadar hiburan, tapi juga sebagai pengingat bagi manusia bahwa dalam setiap kekuatan besar dan bahaya, selalu ada ruang untuk tersenyum, menenangkan diri, dan belajar mengambil hikmah dari kejadian yang tampaknya mengerikan. Di sela-sela tawa itu, wayang Dewi Durga tetap menatap dengan bijaksana. Matanya yang lembut memancarkan aura ketenangan, sambil memandu ondel-ondel baro agar gerakannya tetap harmonis dan tidak melukai manusia maupun makhluk lain. Ia menegaskan bahwa kesaktian dan kekuatan harus selalu disertai kebijaksanaan, kesabaran, dan moral yang benar. Durga mengajarkan bahwa bahkan humor sekalipun bisa menjadi sarana dakwah dan pendidikan moral, mengingatkan manusia bahwa mereka harus bersyukur, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menghormati alam yang memberi mereka kehidupan. Tarian ondel-ondel boro sendiri adalah perpaduan seni budaya Betawi, Jawa, dan tradisi mistik Gunung Merapi. Setiap gerakan, putaran, dan lompatan mereka bukan hanya atraksi fisik, tapi juga simbol pendidikan spiritual dan moral. Percikan api yang menyembur dari tubuh ondel-ondel, membentuk pola-pola geometris dan simbol kuno, menyampaikan pesan bahwa kehidupan adalah keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara disiplin dan kebebasan, antara kesaktian dan moral. Seni ini mengajarkan bahwa kekuatan, bila diarahkan dengan hati dan kesadaran, bisa menjadi media pendidikan, hiburan, sekaligus wahyu spiritual bagi manusia. Dalam momen ini juga terlihat bagaimana ramalan dan wahyu muncul bukan untuk memulai perang, melainkan untuk membimbing manusia dan makhluk lain menuju kesadaran dan kebaikan. Ondel-ondel boro yang menari di kawah, meski tampak menakutkan, sesungguhnya adalah perwujudan energi yang diarahkan untuk memberi pelajaran, bahwa setiap tindakan harus selaras dengan nilai moral, ajaran agama, dan keseimbangan alam. Bahkan roh gentayangan, leak, dan banaspati yang biasanya menakutkan, ikut terpesona dengan tarian ini dan tidak berani melanggar disiplin yang ditetapkan Durga. Selain humor dan keindahan tarian, pesan dakwahnya juga tersampaikan dengan jelas. Durga menekankan agar manusia selalu bersyukur kepada Allah atas anugerah hidup, selalu berbuat baik kepada sesama, dan menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Ia mencontohkan melalui gerakan dan pusaka yang ia pegang bahwa setiap kekuatan yang dimiliki harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, bukan sekadar memuaskan hawa nafsu atau ambisi pribadi. Anak-anak dan pengikutnya belajar bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menahan diri, menebar kebaikan, dan menyebarkan kasih sayang. Adegan ini juga memadukan unsur filsafat hidup dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Humor yang muncul dari kelucuan buta cakil dan buta terong mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu serius menghadapi semua hal, tapi harus bisa melihat sisi ringan dan belajar bersikap lapang dada. Seni dan tarian ondel-ondel boro menunjukkan bahwa budaya dan tradisi adalah media pembelajaran yang kuat, mengajarkan keseimbangan, kesadaran, dan nilai-nilai moral. Penduduk desa dan makhluk lain yang menonton secara tidak langsung belajar bahwa dalam setiap kekuatan besar dan tantangan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil, baik dari humor, seni, maupun disiplin spiritual. Selain itu, momen ini menunjukkan pentingnya interaksi antara manusia dan makhluk spiritual. Durga, melalui tarian ondel-ondel boro dan arahan pasukan, mengajarkan bahwa manusia harus menghormati kekuatan di alam, belajar dari simbolisme budaya, dan memanfaatkan pengalaman spiritual untuk pengembangan moral dan etika. Humor menjadi jembatan yang membuat pelajaran ini bisa diterima dengan hati yang ringan, tanpa rasa takut yang berlebihan, sehingga pesan dakwah bisa masuk secara alami. Pada akhirnya, babak ini menutup cerita dengan pesan moral yang mendalam, bersyukur, hormati alam, lakukan kebaikan, dan gunakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki untuk tujuan yang benar.
Seni budaya wayang dan ondel-ondel bukan hanya hiburan, tetapi juga medium pendidikan spiritual, moral, dan filsafat hidup. Ramalan dan wahyu yang muncul dalam cerita ini bukan untuk perang atau konflik, tapi untuk kesadaran, pembelajaran, dan kebaikan, agar manusia dan makhluk spiritual bisa hidup selaras, seimbang, dan harmonis. Dengan humor yang menghibur, tarian yang mempesona, dan pesan moral yang kuat, Bapak ini menyelesaikan perjalanan Durga dan ondel-ondel Boro dengan sempurna. Penduduk desa tersenyum lega, makhluk malam menunduk hormat, dan semua belajar bahwa dalam hidup ini, kekuatan, cinta, dan kesadaran moral harus berjalan beriringan. Seni, humor, dakwah, dan kesaktian berpadu menjadi satu kesatuan yang menyampaikan pesan universal, bahwa hidup yang selaras adalah hidup yang penuh cinta, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual. Alhamdulillah, guys, cerita Durga dan ondel-ondel Boro dari Merapi sudah selesai. Jangan lupa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, tetap bertakwa, dan ingat ajaran moral dari kisah ini. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kita doakan. Ya Allah yang Maha Menjogo, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Lanjut doa panjang seperti arahanmu. Kalau jawaban salah, doanya tetap supaya selalu sehat. Jangan lupa tulis komentar request judul selanjutnya tentang ondel-ondel yang pengen kalian tahu, yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.